Bapak ini pun akhirnya menjelaskan yang dilihatnya bahwa tadi itu ada pramugari dengan seragam lama dari maskapai tersebut lari nih dari depan ke belakang. Nah, dua pramugari yang ditanya sama bapak ini pun kompak jawab, seragam lama? Ah, bapak ada-ada aja, mana ada pramugari pakai seragam lama di sini, Pak, katanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor, yaitu soal pesawat hantu. Dan sebelumnya aku menyampaikan setelah beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 9 Januari 2021, kita dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Laki. Dan aku sangat yakin sekali peristiwa ini sangat mengagetkan kita semua. Dan dari video ini juga aku ingin menyampaikan rasa turut berbelasungkawa kepada seluruh korban, dan semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan kesehatan serta keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, Wak, ya. Dan juga sebenarnya banyak dari Wawa di sini setelah peristiwa tersebut ingin sekali aku membahas seputar Sriwijaya SJ182. Tapi mohon maaf sekali, Wak, itu adalah berita duka yang sangat tidak elok lah mungkin untuk dibahas kalau menurut aku ya. Dan apalagi juga ini kan peristiwanya masih baru sekali. Keluarga juga pasti masih sangat sedih ditinggalkan. Dan juga aku ini bukan ahli dalam membedah suatu peristiwa yang terjadi di pesawat tersebut. Yang jelas aku harapkan kalian juga tolong sekali hantarkan doa kepada seluruh keluarga yang sudah ditinggalkan, dan sama-sama kita berharap semoga peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi, Wak, ya. Dan aku juga yakin kalian pasti mengerti kenapa aku tidak bisa membahas peristiwa tersebut. Terima kasih atas pengertiannya, dan sebagai gantinya aku akan mengganti nih. Aku akan menceritakan juga nih tentang pesawat, tapi sesuai jadwal di malam Jumat ini, yaitu beberapa kisah-kisah hantu yang ada di pesawat. Oke, jadi apa aja sih kisah-kisah hantu di pesawat tersebut? Langsung masuk aja, check it out. Oke, jadi kisah pertama ini adalah hantu yang ada di pesawat jurusan ke Makassar, Wak. Pesawatnya apa, Nat? Nggak mau aku kasih tahu, mohon maaf nih ya. Kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Jadi gini, Wak, cerita pertama ini diceritakan oleh salah satu pramugari yang sudah bekerja di penerbangan swasta ini selama 2 tahun. Pastilah sebagai pramugari pasti banyak sekali kisah-kisah yang menyenangkan, dan ada juga tuh, Wak, kisah yang tidak menyenangkan ya selama dia ini bekerja sebagai pramugari di situ. Dan salah satu kisah yang kurang menyenangkan itu adalah sebuah kejadian mistis yang memang pramugari ini alami dan tidak pernah bisa dia lupakan sampai saat ini. Jadi wah, hari itu nih si kakak pramugari ini punya jadwal itu untuk terbang ke Makassar dini hari pukul 12:40 malam. Dan setelah dia ini mempersiapkan segala persiapan yang dibutuhkan sebelum penerbangan, dan jam waktu itu dikatakan masih menunjukkan jam 12 pas tuh, 12:30 malam. Dan lah dia nunggu di situ, dia sambutlah penumpang yang baru masuk ke dalam pesawat. Tidak lama dia menunggu di situ, penumpang pun mulailah itu kan, Wak, masuk ke dalam pesawat satu persatu. Dan sampai saat itu proses boarding berjalan lancar, Wak. Nggak ada masalah sama sekali. Hingga satu waktu nih, Wak, ya, dia melihatlah itu ke arah kabin bagian belakang. Dan dia merasa ada sesuatu yang janggal nih. Dimana di antara penumpang yang sedang merapikan bagasinya, dia melihat ada seorang pria dengan wajah yang sangat pucat, berdirilah itu di tengah kabin sambil menatap dia dengan tajam, Wak. Pria tuh diam aja, nggak bergerak sama sekali. Dia cuma berdiri aja tuh, Wak, ngeliatin si pramugari itu kan. Nah, si kakak ini pun berusaha untuk tetap berpikir positif pasti. Dan dia berusaha untuk percaya bahwa memang pria tersebut salah satu penumpang yang sedang mungkin butuh bantuan. Karena memang tugas pramugari ini adalah melayani semua penumpang, otomatis si kakak ini mulai maju tuh perlahan-lahan di antara penumpang-penumpang yang sedang membereskan bagasi mereka, dan dia berjalan tua. Dan juga turut membantu beberapa penumpang di arah dia jalan itu untuk memasukkan bagasi sambil tetap berjalan ke arah si laki-laki tadi. Nah, terus, Wak, setelah beberapa saat dia ini berjalan ke arah laki-laki itu, tiba-tiba laki-laki itu menghilang. Dan pada saat itu heran loh, mana si bapak itu? Pramugari itu pun langsung berusaha mencari wajah pria tadi yang memang tadi dia lihat berada di antara penumpang-penumpang lain yang udah mulai masuk untuk duduk tuh, ha. Tapi dia tidak dapat menemukan pria tersebut, Wak. Aduh, aku belum apa-apa udah merinding. Mana filmingnya di sini lagi? Aduh, yang paham aja ya. Oke, lanjut. Nah, dari situ dia pasti bingung kan. Dia ngomong lah itu dalam hati, Wak, mungkin aja pria yang aku lihat tadi itu cuman imajinasi aku aja ya, lagi halu kali, aku kecapean, jam 12 malam lah pula itu ya kan. Nah, udahlah tuh, Wak. Tiba-tiba salah satu bunyi tombol panggilan penumpang berbunyi, dimana panggilan tersebut menyadarkan dia untuk tidak bengong di tengah-tengah kabin. Pada saat ada panggilan pemberitahuan lah itu dari pramugari lain, barulah dia kayak tersadar gitu loh, ngapain aku bengong tengah kabin gitu. Dan hal itu memang dilakukan oleh salah satu rekan kerjanya karena dia ngelihat itu kawannya bengong di tengah kabin. Pada saat dia menyadari hal itu, salah seorang rekan kerjanya pun melihat ke arah si pramugari itu sambil bengong juga, dan dia ini juga memberikan isyarat supaya jangan bengong kok di tengah itu, ngapain gitu, kata kawan-kawannya mungkin. Dan barulah dari situ, dia ini segera melanjutkan pekerjaannya. Nah,
Dalah tuh kan, dilanjutkannya lah lagi tuh pekerjaannya dia. Tapi walau bagaimanapun Wak, dia nih kayak nggak bisa bohong gitu sama diri dia, karena dia tuh masih terpikir tuh sama sosok tadi atau sosok pria tadi yang memang dia lihat di tengah-tengah orang tadi. Banyak kali tadinya pulang, karena dia tuh masih berpikir tentang sosok pria yang berada di tengah-tengah penumpang tadi yang dia tengok tuh. Dah lah tuh kan Wak, sampailah akhirnya pesawat ini udah siap-siap mau terbang, udah siap mau take off. Dia duduk balik di tempatnya, barulah itu pesawat mulai terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, bersiap untuk lepas landas. Nah, pramugari itu kan duduk tuh di kursinya di bagian belakang Wak. Terus di saat dia duduk inilah Wak, dia mulai merasakan ada sesuatu yang janggal lagi, dimana suhu di kabin itu terasa dingin kali daripada biasanya Wak. Nah terus kan Wak, saat lampu kabin itu sudah mulai dimatikan kan karena penerbangan malam hari kan, dia tuh melihat ke arah kaca di atas oven atau microwave-nya mereka, kan mini dapur di belakang itu, untuk mengamati kondisi penumpang di kabin dari kaca di atasnya oven. Dan lagi-lagi Wak, di saat itulah dia melihat lagi ada seseorang yang berdiri di tengah kabin, seorang pria juga, tapi nggak jelas wajahnya Wak. Dia bilang, aduh nih abang yang tadi lagi nih kayaknya. Walaupun memang mukanya nggak jelas, tapi yang bisa dilihat sama si kakak ini adalah pria tersebut menggunakan sebuah mantel hitam Wak, sama seperti pria pucat tadi, cuman yang ini wajahnya nggak begitu kelihatan sejelas apa yang dia lihat yang pertama kali. Sontak habis itu dia noleh ke arah kabin kan, dia nengok dari kaca, dia langsung nengok ke kabin. Pas dia nengok langsung ke kabin itu Wak, nggak lewat kaca lagi, nggak nengok siapa-siapa, nggak ada orang di tengah kabin itu, orang semua pada duduk di kursi masing-masing. Udah lah, setelah itu aduh apa tuh. Nah udah tua ya, udah nih dia kan nggak bisa meninggali kursi dia karena kan lagi take off kan. Udah dia diam aja tuh, berdoa dia mulai. Nah terus Wak, setelah tanda mengenakan sabuk pengaman itu dipadamkan, anjay udah kayak di pesawat aku ya, langsung lah itu dia berdiri nih, pelan-pelan dia berjalan lah itu kan di kabin, mengamati satu persatu penumpang, berharap menemukan pria bermantel hitam yang tadi dia tengok berdiri di tengah kabin pada saat lagi take off. Di kaca atas oven ada, langsung nggak ada. Itulah dia cek, karena memang dia ini berharap bahwa apa yang dia lihat itu betulan nyata, bahwa dia ini memang betul-betul tidak berimajinasi. Tapi Wak tetap nggak nemu juga laki-laki itu. Dan menurut aturannya Wak ya, katanya pengecekan kabin itu biasanya dilakukan 20 menit sekali di penerbangan malam hari. Jadi nanti pramugari ganti-gantian lah tiap 20 menit ngecek tuh jalan gitu kan. Ini enggak, si kakak itu 5 menit sekali dia bolak-balik Wak. Dia lakukan pelan-pelan gitu, dia matinya muka satu persatu penumpangnya kan. Karena dia itu tetap berharap bahwa dia menemukan si laki-laki tadi. Tapi tetap Wak, nihil hasilnya, dia tidak menemukan laki-laki itu. Kayak laki-laki itu hilang aja gitu, lenyap. Dan selama perjalanan itu pun si pramugari ini tetap kepikiran tentang sosok laki-laki tersebut Wak. Tapi pelan-pelan ya dia mulailah dilupakannya. Ah udahlah itu mungkin cuman ini aja, cuman imajinasi aku aja, pikiran dia kan, mungkin aku kecapean gitu. Udah habis itu dia kembali nih melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Terus nih Wak ya, setelah hampir sampai di tujuan nih Wak, pramugari tersebut akhirnya kembali lagi duduk di kursi dia, udah mau landing. Dan dia tetap berharap apa yang dilihatnya tadi pada saat take off ya udah sebatas sampai situ aja, dan mudah-mudahan memang itu imajinasinya dia dan jangan terulang lagi nih yang kulihat macam-macam ya kan. Terus nih ya udah tuh pesawat mulailah turun itu Wak, akhirnya landing lah sampai di Makassar. Terus entah kenapa si pramugari ini sebelum si pesawat ini berhenti dengan sempurna, dia iseng lagi, ditengoknya lagi lah itu ke arah cermin cembung yang memang berada di atas oven itu kan, untuk memastikan kondisi kabinnya, bukan untuk mengecek si abang tadi. Tapi ternyata nggak disangka-sangka Wak, laki-laki itu muncul lagi di tengah kabin, berdiri tegak gitu Wak, di tengah-tengah kabin, mematung dan juga melihat ke arah si pramugari itu. Kayak seolah-olah nih Wak ya, laki-laki tersebut tahu kalau si pramugari ini sedang memperhatikan dia dari cermin cembung itu. Gitu Wak, udah dia tengok itu lama kali lah kan, si pramugari ini terpaku ngelihat sosok yang ada di cermin itu. Baliklah itu dia bertanya lagi dalam hati, apa aku harus ngelihat ke kabin langsung ya, nggak usah ke cermin, kata dia kan Wak. Karena kan memang dia lihat kan di cermin, apa aku harus memastikan langsung aja nih ya kayak tadi, apa betul nanti ada pria di situ, kalau nggak ada lagi gimana gitu loh. Berdetak kencang itu Wak, jantung dia nggak karu-karuan, sama kayak aku sekarang ya, lemas kaki aku. Dan dari situ lah Wak, entah kenapa pula lah nih Wak ya, dia tuh yakin bahwa sosok yang tadi dia lihat itu nyata, bukan imajinasi tuh, bukan bayangan, sosok yang dia tengok. Dan tiba-tiba Wak ya, pada saat dia sedang berpikir seperti itu, sosok pria yang ada di dalam cermin tersebut
perlahan mulai berjalan ke arah sang pramugari itu. Dan lama-kelamaan si pramugari ini bisa melihat dari cermin itu, si pria ini mulai setengah berlari. Dari situ Wak, jantung dia mulai semakin berdetak kencang. Tapi tetap Wak, dia nggak berani melihat ke arah kabin langsung. Dia tetap melihat itu dari si cermin cembung itu. Setelah dia lihat dari cermin itu dan dia melihat kalau si laki-laki itu sudah semakin dekat ke dia, udah hampir nyampe ke kursinya tuh Wak, dia pun sontak langsung berteriak dan langsung menoleh ke arah kabin. Dan nih Wak ya, di saat dia melihat ke arah kabin tersebut, apa? Betul, kabin itu kosong. Gak ada satupun orang yang sedang berdiri di sana Wak. Yang dia lihat malah para penumpang yang memang duduk di kursi masing-masing. Dia sedang melihat ke arah dia karena kan tadi dia teriak kan. Orang lagi landing kok, lampu sabuk pengaman belum dipadamkan. Sontaklah langsung gara-gara hal tersebut, rekan kerja yang duduk di seberangnya pun langsung bertanya, kok ini kenapa? Waktu ditanya itu si kakak ini pun jawab, nggak kenapa-napa kok. Katanya mungkin cuma perasaan aku aja yang lagi nggak bener nih, kata dia. Dia nggak ceritain tuh ke kawan-kawannya. Dan nih di tengah deg-degannya ini, balik lagi bandel si kakak ini. Dia balik nih toleh ke arah kaca cembung tadi untuk kembali mengecek keberadaan si laki-laki itu. Tapi pengecekan dia yang ketiga kali ini dia tidak melihat sosok itu lagi Wak. Dan setelah itu barulah dia agak lega, dia menghela nafas dan dia mulai berpikir bahwa semuanya sudah berlalu. Karena bentar lagi kan memang pesawat berhenti dengan sempurna di tempat parkirnya kan. Dan setelah itu dialihkannya lah itu Wak, pandangannya ke arah pintu yang berada di sebelahnya. Dan disinilah hal yang sangat menyeramkan terjadi, di mana si pria bermantel hitam itu tengah duduk di sampingnya, duduk sambil menatap pramugari itu dengan tajam, dengan mata merahnya. Dan dia pun tersenyum memamerkan gigi-giginya yang tajam dan mendekatkan bibirnya ke telinga si pramugari itu dan berkata, ketemu! Kenapa gue merinding? Mana di sini lagi? Aduh sumpah merinding banget. Oh my god, ini tayangan tangga ya, tapi kalau memang ini beneran, subhanallah sekali kakak pramugari. Ketemu. Udah stop. Oke, mantap, mari bersahabat di sini. Itu kisahnya dari si kakak pramugari ini. Dan memang akhir dari cerita yang gue sebutkan tadi itu juga lah memang akhir cerita yang dituliskan oleh si pramugari ini. Gimana kelanjutannya, entah siapa si laki-laki itu dan bagaimana keadaan si kakak ini, aku juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan si mbak pramugarinya nggak trauma untuk terbang di malam hari ya Wak. Dan moga nggak kenapa-napa lah. Astagfirullahaladzim. Aduh, sumpah merinding. Masih ada cerita lanjutannya ini. Oke lah. Oke Wak, itu kisah pertama. Next. Oke, cerita kedua adalah misteri teror hantu pesawat Eastern Airlines dengan nomor penerbangan 401 Wak. Nah, kalau cerita yang kedua ini Wak berasal dari luar negeri. Nah, jadi Wak ceritanya pada awal tahun 1973, kapten pilot dalam penerbangan Eastern Airlines dari New Jersey ke Miami ini diminta untuk memeriksa seorang penumpang aneh di first class. Dan sebelum mengecek Wak, kapten pilot tersebut diberitahu bahwa memang penumpang yang akan dicek ini adalah seorang pilot dari Eastern Airlines lainnya. Jadi si pilot ini ngecek pilot yang berada di first class gitu ya. Nah, dihampirilah itu kan sama si pilot 401 ini. Pada saat itu Wak, selain menunjukkan gelagat aneh seperti tidak menanggapi pertanyaan dari pramugari senior, ternyata penumpang tersebut pun tidak tercatat dalam manifest penerbangan pada saat itu Wak. Dan diperhatikan tatapan matanya ini kosong, menghadap ke depan, bagaikan orang linglung lah gitu Wak. Dan pilot tersebut itu rupanya juga memakai seragam lengkap pilot, seolah baru saja selesai bertugas atau hendak ingin bertugas gitu. Dan dengan penuh rasa penasaran, kapten pilot Eastern Airlines tersebut kemudian beranjak dari kokpit dan mengecek langsung setelah mendapatkan aduan dari pramugara senior tersebut. Dah keluarlah itu kan si pilot, dan dari kejauhan tampaknya dia itu seperti mengenal penumpang tersebut. Sama-sama pilot lah pula ya kan. Dan setelah dia dekati dengan jelas, dia pun berujar, ya Tuhan, dia ini Bob Love. Setelah ucapan dari pilot itu, penerbangan pun langsung geger Wak. Dan tak satu pun awak kabin ataupun kokpit di penerbangan tersebut memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian juga pihak maskapai. Di dalam logbook penerbangan juga tidak ada keterangan apapun tentang penumpang misterius tersebut. Emang kenapa Nat? Nah, usut punya usut Wak. Rupanya si Bob Love tadi adalah kapten pilot dalam penerbangan 401 yang berakhir naas, sehingga ratusan orang pun tewas di penerbangan tersebut, di mana 40
48 tahun silam atau tanggal 29 Desember tahun 1972, sebuah pesawat maskapai Eastern Airlines Lockheed L1011 canggih yang dijuluki Whisper Liner karena relatif lebih senyap dan tenang dibandingkan dengan pesawat-pesawat lain di zaman dulu, dan pesawat ini mengalami kecelakaan. Dan pesawat bernomor penerbangan 401 itu dijadwalkan mendarat di Bandara Miami setelah lepas landas dari Bandara New York jam 21.20 tengah malam waktu setempat dengan memuat 176 orang penumpang. Lalu pada pukul 11.30 malamnya, beberapa saat sebelum memulai proses pendaratan, seperti biasanya Bob Love ini telah mengabarkan kepada penumpang bahwa memang sebentar lagi pesawat akan segera mendarat di Bandara Miami. Namun jelang mendarat, roda pesawat tersebut mendadak tidak berfungsi dan pesawat sudah kadung touchdown. Dan dikarenakan hal ini, pesawat pun langsung terhempas di daratan Everglades, Florida, kurang lebih 30 km dari landasan Miami dengan kecepatan 225 mil atau setara 362 km per jam. Dan akibat kecelakaan ini sebanyak 101 orang tewas, sementara 75 penumpang lainnya selamat. Sekalipun memang sulit dipercaya saat pesawat dengan kecepatan 362 km per jam menabrak Everglades masih bisa menyisakan penumpang selamat. Tapi memang belum aja berarti. Dan insiden inilah yang menjadi awal mula kisah penerbangan pesawat hantu tersebut. Nah, awalnya nih beberapa bagian pesawat penerbangan 401 yang masih berfungsi digunakan untuk komponen pesawat baru, yakni 318 Lockheed L1011. Jadi ada tuh beberapa memang komponen pesawat yang masih bisa berfungsi, dipakailah itu di pesawat baru. Dan di pesawat baru itulah makanya kerap terjadi kejadian horor, di mana pilot dan penumpang sering melihat bayang-bayang roh pesawat dari 401 Eastern Airlines sebelumnya. Dan pernah juga ada kejadian seseorang pilot berbicara dengan hantu Kapten Love ketika menerbangkan pesawatnya, dimana pada saat itu si juru terbang ini awalnya tidak sadar jika itu adalah sosok yang telah tiada. Dia baru menyadari setelah si roh kapten itu tiba-tiba menghilang. Dan sampai-sampai nih karena hal itu pilot dan co-pilot pun ketakutan dan langsung membatalkan penerbangannya. Dan selain itu juga kisah mistis juga pernah dialami seorang penumpang perempuan, di mana dia mengaku melihat sosok laki-laki misterius duduk di sebelahnya. Wajahnya pucat dan dia membisu gitu. Tapi lagi-lagi pria yang diketahui berwajah mirip Kapten Love itu pun menghilang. Dan ada lagi nih kisah penampakan Kapten Love yang juga berhasil menyelamatkan nyawa para pilot, kru dan penumpang, di mana sebelum pesawat terbang bayangan Kapten Love ini muncul dari dalam kaca lemari dan memberitahu semua kru pesawat untuk mengeluarkan penumpang, di mana si arwah Kapten Love ini berkata, hati-hati, ada api di atas pesawat ini. Dan betul beberapa menit kemudian pilot ini pun menemukan ada masalah pada mesin pesawat, dan para kru ini pun kemudian menuruti imbauan dari roh Love tersebut dan meminta seluruh orang di dalam pesawat untuk keluar, dan pesawat pun batal diterbangkan. Jadi Kapten Love ini bisa dibilang kayak guardian angel mereka juga lah gitu mungkin ya. Dan setelah mendapatkan sejumlah laporan kisah horor pihak maskapai pun memutuskan untuk memanggil paranormal juga. Yang sedih kalian emang di Indonesia pakai paranormal, di sana juga dan mereka mengecek lah itu kondisi pesawat tersebut, dan berdasarkan rekomendasi dari si ahli supranatural ini diputuskan bahwa komponen bekas pesawat penerbangan 401 yang memang celaka ini langsung dikeluarkan. Dan setelah komponen bekas pesawat 401 yang naas tersebut dikeluarkan, barulah katanya udah tidak ada lagi cerita-cerita horor yang tersebar di Eastern Airlines tersebut katanya, tapi juga nggak tahu ya kan. Dan kisah horor dari pesawat ini kemudian diceritakan ulang dalam sebuah buku dan film berjudul The Ghost of Flight 401 pada tahun 1978. Oke, jadi itu tadi kisah dari roh Kapten Love yang ada di pesawat Eastern Airlines tersebut. Gimana menurut kalian? Ya serem sih serem, tapi dia baik juga gitu ya. Mungkin gegara memang ada beberapa komponen bekas dari pesawat naas tersebut yang udah masih dipasang di pesawat baru inilah yang memunculkan si arwah-arwah penasaran yang ada di pesawat 401 itu kali ya. Tapi gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Kita lanjut next. Cerita ketiga masih seputar penumpang misterius di dalam pesawat. Nah, cerita ini dipercaya datang dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Yang juga sama seperti kisah yang pertama, diceritakan langsung oleh salah seorang pramugari yang bekerja di salah satu penerbangan swasta di sana.
Nah, jadi dia itu berceritalah kalau di suatu kala di penerbangannya, jumlah penumpang yang ada di pesawatnya itu tidak begitu ramai, Wak. Dan di hari itu segalanya berjalan lancar. Semua persiapan berjalan dengan baik, pengecekan sebelum terbang juga tidak menunjukkan masalah apa-apa, cuaca bagus, dan mood semua kru itu pun baik. Sampai-sampai pramugari itu juga sempat berkata bahwa hari itu adalah salah satu hari yang terbaik selama dia bekerja. Dan pada saat itu si pramugari ini bekerja untuk jadwal penerbangan awal, Wak, sekitar jam 2 pagi. Nah, suatu waktu nih, Wak, ya, salah seorang pramugari senior meminta salah seorang pramugari yang baru saja bertugas pada malam itu untuk menghitung jumlah penumpang menggunakan alat penghitung yang mirip kayak alat tasbih digital tuh, tuh kan kalian yang cetek gitu. Nah, mulailah dari situ dihitung sama dia. Dah jalan itu kan dia ngitung cetak sambil lihat sambil senyum gitu ke pramugari ke penumpangnya. Nah, tetapi, Wak, di akhir hitungannya dia tak heran-heran karena memang menurut hitungannya ada kelebihan 3 penumpang. Karena dia ini takut salah hitung, diulangnya lagi lah itu, Wak, menghitung penumpang ya kan. Balik lagi, dia senyum lagi ke penumpang. Kenapa sih ke penumpangnya? Senyum. Kletek gitu. Dan nih, Wak, ya, di final hasil ya tetap sama, kelebihan 3 penumpang. Nah, masih dalam keheranannya itu, dia pun coba hitung lagi tuh sampai 4 kali. Bolak-balik dia senyum terus ke penumpang dan ngitung-ngitung itu kan. Dan juga tetap, Wak, masih sama hasilnya, terlebih 3 penumpang. Akhirnya karena hal ini dilaporkan lah itu kejanggalan ini oleh si pramugari itu ke pramugari seniornya yang nyuruh dia tadi. Ngegas lah pramugari senior ini, loh kok bisa katanya. Gak mungkin lah kata dia. Kok salah hitung kali gak? Enggak kak, aku udah ngitung sampai 4 kali katanya. Ah, kok ini udah sini aja aku yang ngitung, kata si pramugari seniornya nih, Wak. Nah, dihitungnya lah itu balik pramugari. Kalau tak senyum lagi ke penumpang kan. Mungkin kata penumpang, ngapa lah si kakak ini bolak-balik terus dari tadi ya kan. Dan nih pramugari senior tuh kan yang ngitung. Udah selesai sampai mereka ngecek, betul memang kata si pramugari tadi, betulan kelebihan 3. Dihitungnya lagi tuh sama pramugari seniornya sampai 3 kali. bolak-balik ngitung itu kan tetap nggak berubah sih, 3 penumpang kelebihan. Dah akhirnya si pramugari junior tadi, coba kak aku lagi yang ngitung kata dia. Sama-sama penasaran mereka berdua nih, Wak. Penumpang kan tetap sibuk dengan kesibukan masing-masing kan, Wak. Tak ada yang tidur, tak ada yang nonton gitu kan. Tengah malam lah pula, kebanyakan tidur tuh. Di tengah-tengah dia sambil celingak-celinguk ngitung lagi nih entah keberapa kalinya itu. Tiba-tiba di suatu waktu, pada saat dia lagi celingak-celinguk ke arah penumpang yang lagi duduk itu semua itu, di saat itulah, Wak, dia bertatap mata dengan salah satu penumpang yang lagi duduk tadi dan penumpang itu tersenyum kepadanya. Nah, pada saat si penumpang ini tersenyum, disitulah si kakak ini mulai merinding, Wak. Kok senyum dia nih? Padahal mah biasa aja ya kalau disenyumin penumpang kan ya. Tapi kakak tuh langsung merinding aja gitu, Wak. Dan dia pun langsung menghentikan perhitungan itu. Balik lagi nih dia ke pramugari seniornya dan dia bilang, udahlah weh, mungkin 3 penumpang tadi itu memang hanya menumpang kata dia. Udahlah, dibanding kita bolak-balik ngitung ini aja malah terbengkalai itu pekerjaan kita yang lain. Udah yuk kita lanjutkan aja pekerjaan kita masing-masing kata dia. Ah iyalah kata mereka kan. Udahlah tuh, dibiarkan sama mereka kan, Wak. Dan akhirnya pesawat itu pun terbang dengan catatan kelebihan 3 penumpang tadi. Iya, by the way aku salah tadi, sebenarnya yang terakhir kali disenyumin sama si penumpang itu adalah pramugari senior, Wak, bukan pramugari junior. Maaf ya, maaf. Nah lanjut lagi. Sesampainya di tempat tujuan, Wak, si pramugari senior yang disenyumin oleh salah seorang penumpang tadi, dia bilang lah sama rekannya, kenapa ya dari tadi nih aku tidak bisa mengingat muka penumpang yang tersenyum sama aku tadi ya, katanya. Dia jelas tersenyum sama aku. Dan sekarang aku betul-betul tidak bisa menemukan dia di antara para penumpang, kata si senior ini. Dan di saat itulah, Wak, dia betul-betul percaya bahwa 3 penumpang tadi memang betul-betul hanya menumpang. Dan betul, waktu udah nyampe kan biasanya pramugari senior itu selalu berada di pintu pesawat kan untuk melepaskan para penumpang. Makasih kayak gitu. Dia tengok satu-satu nggak ada muka orang itu. Jadi siapa tuh 3 orang tadi tuh? Nah jadi kalian ya besok kalau seandainya duduk di pesawat tiba di samping kalian atau kalian lagi lewat waktu mau ke toilet, kalian nengok ada penumpang yang mukanya pucat, dia diam, perilakunya aneh, ya nggak apa-apa, mungkin dia lagi sakit gitu kan. Kita positif tinggi aja deh. Kalaupun memang ada ya sudahlah, berarti dia menumpang ya kan. Tapi gimana menurut kalian, ada tuh tidak Wawak Malaysia yang tahu lebih banyak soal kasus ini? Gimana kelanjutannya? Bisa komen di bawah. Sekarang kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya.
Cerita keempat adalah penampakan sosok perempuan pakai pelampung di atas pesawat. Jadi Wak, cerita keempat ini memang agak sedikit pendek nih, tapi dengar aja lah ya. Lumayan menarik ini Wak. Jadi memang kisah ini sempat viral di TikTok yang diunggah dari akun @delinda_staurus, dimana di updatean TikToknya dia bercerita bahwa dia telah melihat sosok perempuan misterius di dalam pesawat. Nah, kejadian tersebut terjadi 1 tahun yang lalu Wak, tepatnya di tanggal 5 Februari tahun 2020, dan dia ini mengaku tidak menyangka akan melihat sosok hantu di dalam kabin pesawat yang sedang dia tumpangi. Dan sosok tersebut yaitu seorang wanita kira-kira berusia 45 tahun dan menggunakan pelampung. Dan sosok wanita tersebut muncul saat kabin pesawat mulai dimatikan lampunya. Diceritakan bahwa sosok tersebut mengenakan sebuah seragam, tapi bukan seragam pramugari Wak. Dan sosok wanita misterius itu berdiri di dekat jendela pesawat sekitar 1 menit lamanya. Diceritakan sama si kakak ini, saat itu dia itu baru aja terbangun dari tidur dan langsunglah itu melihat sosok tersebut. Dan si kakak ini juga mengaku pada saat dia melihat sosok itu dia tidak takut sama sekali. Bahkan nih Wak, ya, dalam unggahannya dia sempat bersumpah demi Allah kalau memang dia memang betul-betul melihat sosok tersebut di dalam pesawat, dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi. Dan dia juga menambahkan cewek berseragam yang memakai pelampung itu bukan pramugari, karena dia sangat yakin bahwa pramugari yang bekerja di dalam penerbangannya itu masih muda-muda. Jadi siapa yang dia lihat di sayap tersebut gitu loh. Entah iya entah tidak Wak ya, tapi ini adalah pengalaman yang memang disampaikan langsung oleh si kakak di TikTok ini. Entah iya entah tidak, entah betul entah enggak, jangan dibully Wak. Kadang memang kita belum tahu nih kalau betulan itu terjadi sama kita. Wallahu alam semuanya ya kan. Kalau sekali kita yang betulan ngelihat kita cerita kita dibully kan nggak enak kan. Jadi anggap aja lah itu apa, koleksi cerita horor kalian. Mantap. Kita lanjut ke kisah terakhir. Kisah terakhir adalah pengalaman diganggu hantu pramugari saat penerbangan ke Jepang Wak. Nah, jadi Wak, cerita terakhir ini berasal dari salah satu aktris ternama di Indonesia yaitu Chelsea Islan. Melalui tayangan podcast di YouTube Do You See What I See, Chelsea ini bercerita tentang pengalaman horornya ini. Tetapi di sana dia ini tidak menjelaskan secara pasti kapan kejadian mistis ini terjadi Wak. Yang dia sampaikan adalah betapa membekasnya dan membuatnya cukup khawatir saat akan bepergian naik pesawat gara-gara pengalaman mistis dia ini. Nah, di sini aku ceritakan balik aja lah ya seperti biasa. Kalau kalian mau lihat lengkapnya kalian bisa lah langsung ke Do You See What I See, cari aja itu Chelsea Island pengalaman misteri gitu ya. Nah, jadi di sana dia bercerita lah Wak, bahwa kejadian ini terjadi di saat dia ini berangkat menuju ke Tokyo. Dia berangkat kira-kira jam 12 malam lah itu Wak, dari Jakarta. Dan pada saat itu Chelsea pun duduk di kursi bisnis class dan terpisah dari teman-temannya. Dan di sebelah kirinya ada pasangan suami istri yang Chelsea rasa mereka ini adalah salah satu kru dari maskapai tersebut. Karena waktu boarding Wak, dia itu sempat melihat mereka ini ngobrol cukup lama sama salah satu pilot dan beberapa pramugari yang sedang bertugas di bisnis kelas. Nah, terus dia pun bercerita kejadian mistis yang pertama ini justru dialami oleh penumpang pria yang duduk di sebelah kirinya itu, yang pasangan tadi tuh, dimana pada saat take off Wak, si pria ini mengaku melihat seorang pramugari lari dengan tergesa-gesa dari depan ke belakang. Nah, penumpang itu pun mencoba mengkonfirmasi apa yang dilihatnya tadi dengan pramugari yang lain yang bertugas. Dan bapak itu atau pria tadi pun akhirnya langsung menanyakan hal tersebut ke dua pramugari yang bertugas di bisnis kelas itu. Ditanyalah, "Mbak, tadi waktu take off kenapa ada mbak yang lari ke belakang ya? Ada apa-apa po?" kata dia. Dan pramugari yang ditanyai sama bapak ini pun bingung dan bertanya balik ke bapak, "Siapa yang lari Pak?" kata si pramugari. Bapak ini pun akhirnya menjelaskan yang dilihatnya bahwa tadi itu ada pramugari dengan seragam lama dari maskapai tersebut lari nih dari depan ke belakang. Nah, dua pramugari yang ditanya sama bapak ini pun kompak jawab, "Seragam lama? Ah, bapak ada-ada aja, mana ada pramugari pakai seragam lama di sini Pak," katanya. Nah, tapi setelah itu mbak pramugari yang satu laginya menyeletuk lah. Dia bilang kalau, "Pak, saya pernah kok dengar cerita yang mirip kayak bapak," katanya. Jadi memang pramugari yang pakai seragam lama itu kadang suka muncul Pak di pesawat ini, kata dia. Tapi mungkin itu karena perasaan bapak aja, dicobalah ditenangkan kan si bapak itu. Dah lah tua, nggak digubris betul nih sama mereka. Hanya berselang hitungan jam Wak, giliran baru si Chelsea nih yang mengalami kejadian mistis tersebut. Belum apa-apa udah merinding aku. Gini, karena memang si Chelsea ini sempat melihat penampakan pramugari dengan seragam lama dari maskapai yang ditumpanginya itu. Ceritalah dia kan nih Wak ya, dia bilang nih kira-kira dia lihat jam tuh sekitar jam 3 pagi Wak. Terus si Chelsea ini mau ke toilet. Begitu dia nih mau berdiri Wak, dalam keadaan kabin yang agak gelap, dari arah depannya dia lihatlah itu ada pramugari yang
jalan ke arahnya dan melewatinya begitu saja. Tanpa senyum, tanpa apa-apa, lewat aja gitu ngelengos. Karena hal tersebut Chelsea ya tetap ngelengos juga lah. Chelsea pun tetap melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke toilet itu Wak, di pintu belakang. Berarti pramugari yang ngelengos tadi ada di belakang dia ya. Nah, dah tuh pas mau sampai ke toilet Wak, ternyata mbak pramugarinya tadi yang ada di belakang dia ini lebih duluan masuk ke toilet. Terus dari situ si Chelsea sadar kan, perasaan tadi aku udah lewatin dia lah. Dia kan harusnya ada di belakang aku. Dan nih Wak, berdirilah itu si Chelsea di depan pintu toilet sambil nunggu giliran ya kan. Terus pas lagi berdiri di depan toilet itu, dia disapa oleh dua pramugari lainnya. Mereka bertanya, apakah ibu mau masuk ke dalam toilet? Katanya kan, dijawablah sama si Chelsea, iya mbak katanya. Tapi ini saya lagi ngantri soalnya ada pramugari yang masuk duluan, kata Chelsea Wak. Nah terus kedua pramugari ini malah bingung lagi. Terlihat dari wajah pramugarinya yang semuanya mendadak penasaran dan akhirnya bertanya ke Chelsea, pramugari yang mana ya mbak? Katanya. Soalnya di kelas ini cuma kami berdua yang berjaga, kata dia. Nah dari situ situasi mulai membingungkan tuh. Chelsea yang masih percaya dengan penglihatan ini pun coba menjelaskan ciri dari pramugari yang dia lihat tadi. Namun respon pramugari lain yang berada di sebelah si Chelsea ini nggak kalah membingungkan. Mereka malah bilang ke Chelsea bahwa di sini tidak ada pramugari yang pakai seragam oranye dan putih. Karena Chelsea menjelaskan bahwa ciri-ciri dari pramugari tersebut memakai seragam orange dan putih. Karena hal itu sama-sama terkejut lah mereka. Chelsea pun akhirnya dibantu oleh dua pramugari tersebut untuk coba mengetuk pintu toilet demi memastikan apakah si pramugari tersebut ada di dalam toilet. Dan biar kalian tahu, nggak lama setelah mereka mengetok pintu tersebut, mereka bertiga dikejutkan dengan balasan berupa ketukan dari dalam toilet Wak. Nah dari situ Chelsea malah nggak takut, dia malah lega. Karena kan oh ya udah berarti gue nggak salah, memang beneran ada orang di dalam gitu kan. Nah udahlah dari situ ditunggunya lah lagi tuh sampai sekitar 5 menitan. Tapi kok nggak ada juga nih tanda-tanda kalau orang di dalam tuh selesai menggunakan toilet nih. Nggak ada tanda-tanda mau dibuka toilet ini. Nah karena penasaran Wak, dua pramugari tadi pun kembali lagi nih dan mencoba mengetuk pintu toilet tersebut bersama si Chelsea yang udah kebelet kali nih Tapi untuk ketukan kedua ini tidak ada jawaban Wak. Karena mereka khawatir sesuatu telah terjadi. Mungkin jangan-jangan orang yang sedang mengetuk pintu yang pertama kali itu pingsan tak kayak gimana. Mereka pun mengambil inisiatif untuk membuka toilet tersebut dengan kunci cadangan. Di dalam toilet tersebut tidak ada siapa-siapa. Pada kaget lah itu semuanya kan. Terus siapa yang ngetok pintu tadi? Nah terus dari situ Chelsea langsung ngerasa, oh ada yang nggak beres ini. Tapi gara-gara dia udah kepalang kebelet ya kan, dia pun langsung buru-buru menggunakan toilet tersebut. Udah selesai dia langsung balik ke kursi dan langsung menyalakan TV buat melupakan apa yang baru saja terjadi gitu Wak. Untuk bisa melupakan apa yang baru saja terjadi Wak. Dan dia pun berkata bahwa pengalaman tersebut adalah pengalaman yang sangat menakutkan untuk dia. Karena memang kan yang ngalamin nggak cuma dia. Ada lagi kan satu penumpang yang bapak-bapak di sebelahnya tadi tuh Betulan dia tengok ada sosok pramugari. Dan setelah dikonfirm sama pramugarinya pakai baju lama orange dan putih. Siapa pramugari tersebut? Cerita lebih lanjutnya, nah dia nggak tahu. Pasti juga kan biasanya kalau memang ada kisah-kisah horor mistis dari sebuah pesawat kan nggak akan dipublish lah keluar. Nanti orang takut pesawat itu ya kan. Jadi gitu Wak ceritanya. Oke Wak, jadi itu tadi beberapa kisah-kisah horor yang ada di pesawat. Gimana menurut kalian? Aku tuh ya jujur termasuk salah satu orang yang nggak percaya kalau di pesawat itu ada hantunya gitu Wak. Kalau di bus mungkin ada, kapal mungkin ada. Entah kenapa kalau di pesawat aku mikir nggak akan ada hantu gitu loh. Tapi setelah aku meriset materi ini, ternyata ada juga ya kisah horor di pesawat itu. Dan aku juga baru pikir loh, emang kenapa? Emang hantu nggak boleh naik pesawat Nan? Tapi wallahu alam ya Wak ya, benar atau tidaknya semua kembali lagi kepada kalian mau percaya atau tidak. Dan aku juga pengen denger nih kalau ada Wak di sini yang sudah pernah mengalami paranormal experience pada saat berada di dalam pesawat. Karena cerita dalam pesawat itu adalah salah satu kisah yang hampir jarang aku temukan. Apa mungkin referensi aku aja yang sedikit entah kayak gimana lah. Tapi aku pengen denger kali Wak paranormal experience kalian atau mungkin kerabat teman kalian tentang kehororan di dalam pesawat. Bisa komen di bawah ya, sharing sama kita. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.